Ada banyak cerita yang kami dengar tentang sosok para kesatria terakhir dari sebuah kerajaan yang sangat termasyhur di Tatar Sunda. Cerita itu bukan hanya dikenal di masyarakat biasa, tetapi banyak para penulis yang mengisahkan tentang para kesatria tersebut. Meskipun banyak versi tentang para tokoh tersebut, tetapi tetaplah mereka merupakan leluhur kita yang perlu kita hormati dan kita doakan, bukan untuk diperdebatkan apalagi menjadi perselisihan. Para kesatria tersebut dikenal dengan sebutan Kandaga Lante. Dalam beberapa cerita, baik lisan ataupun tulisan, diceritakan tentang sebuah kerajaan di Tatar Sunda yang mampu mensejajarkan diri dengan kerajaan besar yang ada di Nusantara. Kerajaan itu bernama Pajajaran. Menurut naskah kuno Carita Parahyangan yang ditulis pada abad ke-16 Masehi, kerajaan Pajajaran merupakan gabungan dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Sebelum kerajaan Pajajaran berdiri, ada sebuah perselisihan antara Kerajaan Sunda dan Galuh. Tetapi akhirnya bisa diselesaikan dengan damai. Dan akhirnya berdirilah Pajajaran. Menurut prasasti Sang Hyang Tapak, Pajajaran berdiri pada tahun 923 Masehi yang dipimpin oleh Sri Baduga Jaya Bupati. Setelah berabad-abad berdiri, akhirnya Pajajaran runtuh pada tahun 1597 Masehi. Dalam beberapa cerita, runtuhnya Pajajaran akibat serangan dari dua kerajaan yang dipimpin oleh saudara sendiri hingga Pajajaran hancur lebur. Tetapi tidak sedikit yang mengatakan Pajajaran bukan tidak sanggup menahan serangan, tetapi pihak Pajajaran membiarkan serangan itu. Karena penguasa Pajajaran tidak ingin berperang dengan saudara sendiri yang sama-sama satu keturunan. Sebelum Pajajaran benar-benar runtuh, Sang Raja Prabu Ragamulya atau Prabu Surya Kencana atau Prabu Nusa Mulia meminta kepada 4 senopati Pajajaran untuk menyelamatkan semua atribut kebesaran. Terlebih mahkota emas Binokasih sebagai kebesaran Pajajaran kepada Sang Raja Muda Sumedang Larang. Keempat senopati tersebut bernama Prabu Jaya Prakosa atau Eyang Jaya Perkasa, Batara Pancerbuana atau Eyang Terong Peot, Batara Dipati Wirajaya atau Eyang Nanganan, dan Batara
Sang Hyang Kondang Hapa. Dari keempat senopati Pajajaran tersebut, yang banyak dimuat di media sosial dan yang terkenal di masyarakat adalah Prabu Jaya Prakosa atau Eyang Jaya Perkasa dan Batara Pancerbuana atau Eyang Terong Peot. Sementara kedua senopati lainnya, yaitu Batara Dipati Wirajaya dan Batara Sang Hyang Kondang Hapa, seakan-akan luput dari perbincangan. Padahal kedua senopati tersebut sama-sama mempunyai jasa serta kebaikan di saat mereka mengabdi baik di Pajajaran ataupun di Kerajaan Sumedang Larang. Hari ini kita akan berziarah ke salah satu dari 4 senopati Pajajaran yang mengabdi ke Kerajaan Sumedang Larang, yaitu Batara Dipati Wirajaya atau Eyang Nanganan. Makam Eyang Nanganan berlokasi di Dusun Cileweng, Desa Sukawening, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang. Menurut beberapa catatan serta beberapa cerita dari juru kunci yang sempat bercerita kepada kami bahwa Batara Dipati Wirajaya atau Eyang Nanganan merupakan salah seorang putra dari pasangan Eyang Kusnaedi Kusuma dan Nyimas Harsari dari Pajajaran. Dari pasangan Eyang Kusnaedi Kusuma dan Nyimas Harsari melahirkan 3 putra, yaitu Batara Pancerbuana atau Eyang Terong Peot, Batara Dipati Wirajaya atau Eyang Nanganan, dan Nyimas Hatimah. Jadi, Batara Dipati Wirajaya atau Eyang Nanganan adalah adik dari Batara Pancerbuana atau Eyang Terong Peot. Wallahu alam. Inilah makam Batara Dipati Wirajaya atau Eyang Nanganan. Abah duki ieu teh makam saha Eyang saha? Nanganan. Eyang Nanganan. Aya hubungan sareng Eyang Dayeuh Luhur Panginten abahnya? Masih kena hijinya. Tapi terkena dibahasnya. Mau Huyos eta mah terkedah dibahas sih mah Huyos. Makam Eyang Nanganan berada di pemakaman umum Dusun Cileweng, Desa Sukawening, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang. Batara Dipati Wirajaya atau Eyang Nanganan merupakan kesatria terakhir yang berjasa mempertahankan 2 kerajaan, yaitu pada masa kerajaan Pajajaran dan masa kerajaan Sumedang Larang. Ia juga merupakan salah seorang yang berjasa dalam mengawal berbagai atribut kebesaran Pajajaran serta mahkota Binokasih yang harus sampai kepada Raja Bunda Sumedang Larang.
Tidak bisa kita bayangkan bagaimana para kesatria dan rombongan dalam menghadapi berbagai rintangan saat mengawal kebesaran mahkota Binokasi Sang Hyang Pake agar tidak jatuh kepada orang yang tidak berhak. Itulah sedikit cerita tentang Eyang Nanganan yang kami dengar. Ada sebuah artikel yang kami baca sebelum penyerahan mahkota Binokasi Sang Hyang Pake kepada Raja Muda Prabu Gesan Ulun. Sebuah percakapan antara utusan Pajajaran dan Sang Raja Muda Sumedang Larang. Ketika ditanya oleh Prabu Gesan Ulun, mengapa syaratnya masuk Islam? Bukankah Raja Pajajaran berbeda keyakinan dengan kami? Jawaban para kesatria tersebut sungguh mengharukan, yaitu, aku telah mengetahui akan datangnya ajaran penyempurna dari Sang Hyang Wenang. Maka itu, aku menginginkan anak cucuku menjadi manusia yang sempurna dan kelak menjadi penghuni surga nomor utama. Ingat Gesan Ulun, ibarat awal mula air, dari mata air mengalir ke sungai kecil, lalu menuju sungai besar, bermuara ke laut, dan air di laut mengalami proses penguapan hingga menjadi hujan yang menetes, jatuh di gunung-gunung, dan meresap ke dalam tanah, dan akhirnya kembali menjadi mata air. Jadi awal dan akhirnya jelas. Semuanya kuserahkan kepada anak cucuku untuk memilih mana yang terbaik dan diyakini oleh mereka. Wallahu alam. Itulah pembicaraan antara utusan para kesatria Pajajaran dengan Sang Raja Sumedang Larang. Baiklah teman-teman, inilah perjalanan kita di salah satu makam kesatria terakhir Pajajaran yang mengabdi ke Kerajaan Sumedang Larang. Mohon maaf apabila alur cerita ini tidak sama dengan cerita yang pernah teman-teman dengar. Wallahu wafiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.